pulang, cuman relax aja. Buffet bingung sama isi Instagram ini. Kenapa isinya pada jatuhin orang lain dan huru hara terus? Iya, aku juga bingung. Jangan ikut-ikutan ya. Bersuara. Sosmed itu boleh menyuarakan kebenaran, boleh. Jangan fitnah. Jangan isinya fitnah, saling menjatuhkan. Kalau kalian tahu itu nggak baik, jangan diikutin. Berapaan coklatnya nggak tahu, ini aku dikasih bukan, ini aku stok coklat waktu aku dari luar, suka beli coklat banyak. Bukan coklat Dubai. Coklat Dubai aku paling suka buatan Rosma, tapi antri belinya. Apa ini? Di media aduh. Kiniler. is_waterhood, nggak tahu juga aku buat apa. Aku nggak ke Tasik, mertuaku ada di rumah guys. Buffet kapan ke Tasik lagi belum tahu. Pistachio. Manusia nggak tahu dia. Sudah, nggak boleh kamu hujat-hujat orang di aku ya. Sekalipun kamu ngebela kalian nih netizen ya, sekalipun kalian ngebelain aku, nggak boleh, aku nggak suka, nanti aku blok. Bertutur kata yang baik. Aku nggak suka kalian ribut. Walaupun kalian kata-katanya ngebela aku, tapi aku nggak like, aku nggak suka. Giveaway coklat Dubai ya, boleh juga ya, nanti aku GA ya. Tunggu Rosmanya ready. Tinggal di Tangsel BSD, tetangga dong. Waalaikumsalam jeung Ade. Pada Kak Fitri sebaik ini.
salam dari Jember, kampungnya Meldi ya. Nanti kita giveaway coklat. Aku utang 2 ya giveaway dia. Utang giveaway coklat Dubai sama ikan laut pedas Meldi ya. Walaupun kecil-kecilan bikin kalian bahagia. Tas kemarin udah tas. Nanti aku bikin lagi tas ya. Tips tenang walau dijulidin dan dikulitin yang buruk sama orang apapun. Selama itu tidak benar, abaikan. Jangan digubris. Karena itu maunya para pengganggu, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Setan itu selalu ada. Nonsen, jangan digubris. Pengen beli rumah di Naira Residen tapi uangnya belum cukup. Aku doain cukup ya. Bisa di KPR-in Pak Taros yang agak gedean. Oh. Aku doain ya, nanti ada rezekinya. Karena Allah itu memberikan rezeki, nggak tahu dari arah yang mana. Mudah-mudahan tahun depan, tahun baru nih, kamu punya rumah. Novus Home, Mbak Fit sehat selalu, masih ingatkah sama kami? Mana ya? Aku sih familiar namanya. Yang perlu kalian tahu, aku tidak pernah utang apa-apa sama siapapun. Sapa dong Rika Lestari. Itu dari siapa? Kapten, nggak boleh ngomong kasar. Nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh ngatain orang mulut comberan, nggak boleh. Di Instagram aku nggak boleh, ntar aku blok loh. Kami yang pernah kirim bedding set ke oh ya Allah 7 tahun lalu. Ya Allah, ya aku ingat. Novus Home ingat, aku udah mau pindah rumah lagi. Berarti aku udah 7 tahun ya tinggal di rumah. Oh ya, aku ingat di rumah aku lama. Aku mau pindah lagi nih, nanti kamu DM aku ya. Aku mau beli kasur, ada beberapa aku harus beli kasur. I believe in you kakak. Thank you luxury backroom, thank you banget. Aku tidak pernah mau menanggapi hal-hal nonsen. Hal-hal nonsen di dunia maya itu tidak patut aku layakin, tidak patut aku respon. Naira Residen Bogor insya Allah tahun depan. Insya Allah ya, insya Allah aku tahun depan ada Naira Residen Bogor dan ada satu perumahan yang akan aku take over dan diganti nama oleh nama Naira. Tapi lagi penjajakan ya, yang take over belum, masih baru berapa presentasi ya, 70% lah, 70%. Bagus areanya bagus. Angkat aku jadi anak, boleh anak-anak ini ya, anak-anak dunia maya. Yang ngoceh kayak bebek, biarkan aku juga kayak memperhatikan yang ono apa. Yang ono itu apa? Mista Bayun Indonesia, enggak juga. Vimela itu ada yang dari emboss, ada yang kulit buaya asli. Mau ke Pondok Indah Mall. Benar, tidak patut dilayani berjawab di hadapan Allah kelak di akhirat. Iya, betul itu. Kadang orang tuh sibuk mikirin hidup orang lain ya. Dosa sendiri aja udah banyak, nyiptain lagi dosa dengan memfitnah orang lain. Nauzubillahi min zalik. It's Belidah. Apa ini? Ayo follow akun aku, ada hal yang perlu kalian tahu dengan lemon asam. Aduh, apalagi ya Allah Gusti. Apalagi itu lemon asam, apalagi. Di Jogja mahal, klaster 2 eman. Kita bikin dong di Jogja.
Magelang. Aku mau ke Magelang loh hari Rabu kalau jadi ya. Ada apa di Magelang? Nanti aku DM ya Bunda Fitri, seram banget ceritanya. Masa? Coba aku SS dulu. Gimana sih caranya kalau aku mau follow kamu? Tadi mana sih ini? Karena yang nge-DM aku banyak, aku screenshot dulu ya. Yang nge-DM aku tuh banyak, kadang nggak kebaca. Kalau pas lagi kebaca ya kebaca. Kadang yang buka DM aku 3 orang tuh. Staff aku tuh kadang-kadang kacau. Kadang aku baca suka ngebalesin netizen, suka kasar. Aku tuh kemarin abis marahin banget loh, tapi nggak ada yang ngaku karena mereka tuh kompak. Kalau ditanya siapa yang ngebales DM ini kasar banget, nggak ada yang mau ngaku. Jadi aku juga bingung mau marahin siapa. Mereka udah kong kali kong. Cuman mereka bilang, Bu, orang bisa berkata kasar, bisa nge-DM kasar. Udah kita juga bisa katanya, tapi aku nggak suka. Aku bilang gitu, jangan, aku nggak suka. Ya kadang-kadang kalau bangun pagi Bu, baca langsung emosi, langsung tak bales. Tapi nggak boleh, aku bilang gitu. Tapi ya gitulah. Nggak ada tanggapan ya, bebas lah mau datang kemana, mau aku tuh orangnya bukan orang yang peduli ya orang mau datang kemana, mau berteman sama siapa, mau bergaul sama siapa. Aku bukan anak kecil yang mau tahu atau mengatur hidup orang lain. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, bebas. Kelihatan capek banget, aku tuh habis kerja dari pagi mandorin tukang, capek. Tapi aku ada janji ketemu teman di mall, sekalian ada yang harus dibeli. Nggak pernah mau nanggepin, tapi kok bikin story panjang lebar. Yang mana? Story panjang lebar mana? Tentang Eski. Kalau tentang Eski, iya, dia penjahat soalnya. Approve kalau itu wajar, karena aku sudah berjanji sama teman-temanku dan berjanji sama dia kalau dia bikin kekacauan saat aku ikutan ke New York nanti, dia mengulangi, nah akan kena lebih parah. Kalau itu harus wajib, kalau itu wajib menyuarakan, karena kalau kita tahu kejahatan lalu kita diam aja, kita sama jahatnya gitu. Aku bukan lawan netizen ya, ini aku menyuarakan, membantu pemerintah membuka apa tuh kotak Pandora kotak Pandora gitu. Sudah, aku sudah cukup menyeret muka si Eski di dunia maya ini. Itu sudah cukup menyelamatkan 5 calon korban dia dan 2 calon sponsor di bulan Februari nanti, yang padahal show itu nggak akan ada. Cukup. Kalau Eski itu wajib aku sikat ya, sudah selesai. Dan pemerintah di New York sudah mengucapkan banyak terima kasih sama aku atas speak up aku, karena bertahun-tahun gak ada yang berani. Aku mau dibilang jahat boleh, aku sudah memberikan kesempatan baik-baik untuk berubah, sudah berbulan-bulan. Tapi ini anak psikopat, si Eski ini psikopat. Dia mau merekrut sampah-sampah, tidak peduli, aku tidak urus ya. Urusan aku ini membela anak bangsa. Yang mau membela silahkan. Yang penting aku dengan Pak Konjen setiap hari staf aku udah pada WA nih, Bu, segera giveaway coklat Dubai mau pada ikutan. Udah pokoknya gitu deh. Aku sudah selesai, urusan Eski sudah selesai. Jadi himbauan dari Bapak Kedutaan Bapak Konjen itu aku respect juga, karena tidak spesifik menyebut nama Eski ya di himbauannya. Jadi kalau siapapun yang ingin mengikuti kegiatan apapun tentang New York Fashion Week, boleh bertanya ke beliau, ke nomor telepon Konjen Republik Indonesia di New York, dan akan dijawab. Kalau sebut nama, apakah boleh ikutin Indonesia Now? Tentu jawabannya tidak, tentu tidak.
pada anteng, pasti pada record. Nggak apa-apa. Record lah. Mau coklat Dubai. Nih record ya, coklat Dubai nanti aku giveaway minggu depan. Sebetulnya aku akan ada giveaway yang mungkin menjadi, bukan giveaway ya. Aku nanti ya, aku akan memberikan hadiah yang mungkin seumur hidup tidak akan kalian lupakan. Seumur hidup menjadi kenangan buat kalian. Seumur hidup tidak akan pernah kalian lupakan itu pokoknya. Tapi nanti ya, takutnya aku nggak siap gitu. Karena aku terlalu aku terlalu banyak kemudahan yang Allah berikan terhadap hidup aku di tahun 2024 ini, sehingga aku patut layak untuk memberikan hadiah kepada kalian semua follower aku yang sopan dan baik, yang selalu menjaga lisannya, selalu menjaga tangannya. Ya mudah-mudahan nanti apa yang aku berikan ke kalian itu menjadi kenangan paling indah selama hidup kalian. Tunggu ya. Kalau coklat, tas itu mah udahlah ya, itu mah hiburan buat kalian. Adalah pokoknya. Hidung aku nggak berani kalau oplas hidung. Ini hidung ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aku happy dengan mukaku, jadi nggak perlu ada yang dioplas. Selain kalau misalnya nanti ada, aku pernah mini facelift di sini nih, pernah, tapi belum kalau merubah bentuk belum. Aku sudah cukup bahagia dengan muka aku begini apa adanya. Tapi aku juga nggak melarang orang-orang mengkoreksi atau mengoperasi mukanya ya. Kalau happy dan bahagianya di situ ya kenapa enggak gitu. Lakukan apa yang membuat hidup kalian bahagia, selama tidak nyusahin orang ya. Selama pakai uang sendiri dan uangnya halal. Amanda Halid, I miss you loh. Aku lihat kamu joining. Aku lagi kena macet, Manda. Hidungnya di filler, benang enggak. Ini belum ada filler, belum ada benang, belum ada apa-apa. Tapi aku nggak mau diapa-apain karena aku puas dengan hidung aku. Biarin aja begini. Pasti umroh, tak udah nggak usah tahu lah. Pokoknya aku akan lihat ya, dan nanti yang aku pilih itu sangat hati-hati banget. Jangan sampai kalian pernah berkomentar nggak baik di Instagram siapapun ya. Nggak boleh jadi netizen julid. Nggak boleh menghakimi orang lain, nggak boleh. Mami peri, papa peri kemana? Nggak ada papa peri, aku nggak punya papa peri. Ada Tom and Jerry tuh. Kalau kalian nanya Jerry-nya di mana bu? Di rumah. Dia di rumah lagi nonton serian. Ketan susu itu apa ya? Ketan gitu. Selalu senang menghadapi sesuatu. Pokoknya intinya aku tuh bilang sama kalian, namanya main sosmed selama tidak mengeluarkan darah, slay. Tahu nggak slay? Santai. Aduh. Fit, percaya berkah subuh nggak sih? Aku sangat percaya. Pokoknya sebelum tidur dan bangun tidur itu, karena aku muslim ya, sebelum tidur tuh harus sholat, bangun tidur juga harus sholat.
Kalau kesiangan sih aku yang nggak tahu benar atau salah. Kalau kesiangan jam berapapun aku tetap sholat. Jangan lupa barang dahara ya teman nomor hiji, barang dahara. Hujan, ini hujan banget. Pakai poni, aku tuh masa remaja udah dihabiskan dengan rambut berponi. Aku udah tua, udah umur segini, kayaknya aku nggak pantas diponi. Kakak sayang, I miss you. Juli, coba pulang deh, kamu ada di negara bagian mana ini? Tapi ya, aku tuh iri banget Juli sama kamu. Aku setiap ngelihat kamu berfoto sama anak bujang kamu yang ganteng itu, aku liatin muka Jojo, apalagi malam mau tidur. Aku liatin muka Jojo, terus aku bisikin di kuping dia, Renzo, I wish kita nanti kayak Aunty Juli ya, jalan-jalan berdua sama mami kita ya. Gitu. Aku liatin loh, kamu sama si bujang ke Jojo. Terus aku dipeluk sama Jojo, tambah mellow. Seru ngeliat kamu jalan-jalan. I wish aku sama Jojo nanti begitu. Kak Fit orang Sunda atau orang Sukabumi nya tiasa. Tapi abdi ge tiasa nyarios naon Sumatera. Karena pernah di Palembang juga. Tapi kata-katanya kasar yang aku tahu kalau Palembang. Bunda Korla tinggal di Cisauk. Insya Allah sih kalau misalnya dia pulang ke Indonesia tahun depan, rumahnya udah jadi. Sekarang mah on progress. Benalu pohon sudah ditebang sama batang-batang yang tempat benalu tumbuh. Takut ada bibitnya nanti. Udah ditebang. Wah, nanti di Sudirman agak-agak pelan ya. 2025 no benalu, no benalu. Iya, aku pucat ya, padahal ini aku pakai lip balm loh. Bu Fit auranya negatif banget ya. Iya ya. Bisa sih. Aku seneng kalau gitu. Kalau dikata-katain itu aku tuh menjadi koreksi. Bukannya sensi, itu menjadi koreksi. Akuarium Jojo belum jadi. Aku dibikinin akuarium sama akuatik. Jadi diajarin sama dia, suruh 2 minggu dulu airnya itu muter gitu. Jadi coba aku mau praktekin ya, karena kan aku suka mati, miara ikan tuh mati terus. Aku praktekin nasihat dari akuatik yang bikinin akuarium. 2 minggu baru aku isi ikan. Nah, coba kita lihat. Bu Fit, kenapa belum pakai hijab? Nah, ini pertanyaan bagus. Doain. Karena insya Allah di dalam hati kecil aku kepengen ya. Aku tentu kepengen terus memperbaiki cara aku berpakaian, bersikap, dan lain-lain. Tentu aku mau. Tapi aku gak mau banyak teman-teman aku yang menurut aku mungkin secara fashion siap berhijab, tetapi secara kelakuan masih ada yang agak ganjel gitu di mata. Nah, aku nggak mau kalau sampai aku berhijab, aku tuh kepengen kayak Dewi Sandra tuh panutan aku. Terus siapa lagi ya? Pengen kayak Ineke tuh. Aku 2 sih. Aku tuh kalau ngelihat orang berhijab itu 2 itu sih kiblat aku. Insya Allah kalau aku diberi umur panjang dan diberikan waktu untuk bertaubat, memperbaiki diri, aku akan kiblatnya cara berpakaian mereka. Kakak, kamu masih jauh. Udah di sini nih. Tunggu, kamu di mana? Nih, aku nih di sini nih. Aku di sini. Aku di Patung deket Senayan City. Kamu di mana?
Aku lihat titiknya nggak jalan-jalan. Ini lampu merah macet. Aku tuh kenapa live? Karena aku ngantuk, takut tidur. Nanti ketemu kamu muka aku bengap. Muka bantal. Jadi aku udah live aja deh. Aku kalau mau ketemu orang di mobil takut tidur, aku live sis. Jadi enak ngobrol, jawab pertanyaan orang. Bu Pit, ntar room tour nggak di rumah? Nggak ada ya. Kalau misalnya nggak pernah ada aku konten memperlihatkan isi rumah yang tour gitu, yang detail gitu. Nah aku nggak suka. Ada beberapa yang dijaga privasinya. Karena rumah itu bukan punya aku sendiri. Ada anak aku, ada suami aku. Takut mereka tuh nggak suka kalau di. Aku nggak pernah nggak suka ya, kecuali kalau tenang aku masukin YouTube aku ntar. Wah takut. kecuali misalnya aku ya bikin konten dikit-dikit ya kelihatan. Tapi kalau detail gitu disorot ini aduh kayaknya enggak deh ya. Janganlah. Gerebek rumah Kak Fitris lah. Kabur. Aku kabur. Aku pastikan itu aku kabur. Aduh. Claudia, ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan kasar. Gue tunjukin 350. Mau lari aja capek. Ya Allah ya, bener ya. Makanya aku tuh gimana ya, namanya juga udah terjadi itu rumah ya. Capek loh ternyata dari jalan dari depan ke belakang. 350 juta. Nggak paham 350 juta apa, nggak paham. Marisa, jangan Kak, ntar ada yang pingsan. Kenapa pingsan? Kecapean lari. Maya mau Lydia. Udah berapa persen pindahan? Berapa persen? 40. Baru 40%. Ya Allah, capek banget loh. Capek. Kayak cewek-cewek mix Latin. Masa 350 juta yang bayar demo? Nggak paham siapa yang bayar demo. Nggak paham. Emang ada demo, Wak? Ini macet apa? Dari Aceh, pengen deh ke Aceh. Tong nyelisik rambut pamali, bisa ayah kutu, bisa ayah Lisa sia. Tuh, nyelisik dulu tuh aku waktu kecil kalau tidur suka diginiin rambutnya. Jadi aku kebiasaan gini-gini nih sendiri. Iya capek loh pindahan rumah itu, tapi kan aku mah nggak ngoyo ya. Terserahlah kapan selesainya baru aku tempatin. Kan aku juga nggak dikejar-kejar harus ngosongin rumah, maksudnya ya. Apa sih kan, bercanda nggak dikejar-kejar kontrakan gitu. Santai jadi ya. Salut sama Kak Fitri, nggak suka nyinyirin hidup orang. Kalau nyinyir nggak suka, tapi kalau yang barusan aku speak up itu wajib ya. Kalau nyinyir aku nggak suka. Surga di telapak kaki ibu kandung, Kak, betul. Tapi ibu kandung yang bagaimana dulu ya. Nanti kalau aku tanggepin kamu marah. Benar itu. Kayak misalnya aku mengklaim surga di bawah telapak kaki ibu, itu sama anak-anak aku. Itu sebagai pengingat diri aku, bukan karena dia harus nurut sama aku, bukan. Karena aku mengingatkan aku selalu harus berucap yang baik, berkata yang baik, menjaga mereka dengan baik, menasehati dengan baik, membimbing dengan baik, segalanya dengan baik. Nah itu maksudnya. Jadi menjaga langkah ibu agar selalu di jalan yang baik. Biar apa? Biar anak-anaknya gak malu punya ibu seperti kita, tidak menyesal punya ibu seperti kita.
Jangan hanya bisa ngomong surga di telapak kaki ibu, tapi ibunya belangsak tuh. Nggak ada itu, nggak ada itu rumusnya begitu. Sejahat-jahatnya ibu kandung, tetap ibu jadi anak wajib berbakti. Benar, itu benar banget gitu. Tapi kalau udah ada anaknya mau berbakti, di reject juga jangan maksa ya. Allah Maha tahu segalanya. Betul, karena perkataan kita nantinya berbalik ke diri kita sendiri. Betul. Kafid nggak ambil sikap, nggak peduli. Nanti kalau dibalas ada yang kejang-kejang, ada yang di ada. Sudah ya, ngeri loh kalau aku nanti ngomong, ngeri loh. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Speak up kalau benar itu wajib, nggak selamanya diam itu emas. Betul, yang perlu-perlu aja di speak upin. Tapi kalau yang nonsen nggak usah ditangkepin. Belajar untuk melihat mana hal yang faedah, mana yang enggak. Karena ada orang-orang itu yang menyerupai setan yang memang pengen direspon. Jangan. Kapten Ria 01 itu penipu negara. Kamu tuh siapa sih? Sok tahu banget. Jangan-jangan kamu gengnya Pak Haji deh. Jangan ya. Jangan ngomong-ngomong kasar di Instagram aku. Aku nggak suka. Gas yang udah nyebar. Kalau aku gas ada yang ditangkap Bareskrim nanti. Kesian. Aduh, enggak ya. Biarkan kalau ada orang kena masalah itu bukan dari aku. Kalau ada orang tersangkut hukum itu bukan dari aku karena perbuatannya. Kayak Eski contohnya, aku bisa aja ngelaporin dia di sana jadi pelaku bisnis ilegal karena setahu aku dia nggak bayar pajak, paspor dia mati, dia izin tinggal juga nggak bisa, di Amerika nggak ada. Tapi itu bukan kewajiban aku untuk membuat hidup dia susah terlalu jauh gitu. Aku cuma menghimbau kepada teman-teman untuk tidak tertipu ya. Kalau urusan dia nanti dideportasi, urusan dia ditangkap polisi, untuk urusan dia diperkarain hukum itu aku nggak begitu. Aku nggak begitu. Marisa Ica di mana? Abis semanggi. Udah dulu ya, guys. Aku mau nyari Marisa Ica kemana? Aku mau ngomong sama dia. Aku mau minta traktir. Aku mau minta traktir sama Marisa. Sekali-kali kasih paham. Ada yang nggak perlu dikasih paham. Terima kasih ya. Ingat ya, aku akan giveaway. Bukan giveaway ya, aku akan memberikan hadiah nanti insya Allah ya. Aku nggak janji. Tetapi aku punya niat. Kalau misalnya niat itu dipermudah, insya Allah aku akan umumkan dan apa bentuknya nanti ya. Satu dari aku terakhir. Tidak ada orang yang akan selamat dan tidak ada orang yang berbohong itu selamat dengan kebohongannya. Semua waktu akan menjawab. Oke? Keep positif.